Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Diari Ibu RT. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit, aku doain semoga lekas sembuh. Dan untuk pejuang garis 2, semoga tahun ini doanya segera diijabah ya, amin. Share aktivitas aku lagi ya teman-teman. Hari ini aku pengen ganti spray ya teman-teman, karena ini udah seminggu aku pakai dan ini itu udah kotor banget ya. Oke, langsung aja aku mau lepasin spraynya ya teman-teman. Jangan salfok sama kasur aku yang udah butek banget ya teman-teman. Ini udah nodanya udah susah banget hilang ya teman-teman. Karena ini itu udah tua ya, umurnya itu udah sekitar 8 tahun 9 tahun gitu teman-teman. Dan ini kasurnya juga udah pernah terendam banjir ya teman-teman, makanya itu bentukannya, tampilannya itu seperti ini, kurang enak dipandang. Tapi ya apa daya ya teman-teman, aku belum ada budgetnya buat beli kasur baru gitu, jadi aku tetap pakai yang ada aja ini. Oke, ini aku mau pasang spray yang warna pink ini ya teman-teman. Ini itu spraynya kekecilannya teman-teman. Sebenarnya ini untuk kasur kapuk gitu cocoknya, bukan spring bed seperti ini ya teman-teman. Tapi aku tetap paksain karena ini spraynya itu jarang kepake. Jadi daripada nggak kepake gitu, mending aku pasang aja ya teman-teman, nggak apa-apa deh. Nanti di ujung-ujungnya di pinggiran sana itu aku aku penitiin biar nggak lepas-lepas ya teman-teman. Sebenarnya waktu beli spray ini juga itu nggak sengaja ya teman-teman, sama sekali nggak ada rencana buat beli. Tapi pas aku lihat itu motifnya lucu ya teman-teman, motif bantal boba gitu. Tahu kan model boneka bantal boba? Nah ini itu motifnya seperti itu ya teman-teman, lucu aku lihat, terus warnanya pink, aku jadi ingat Adele. Jadi minimal aku punya spray warna pink barang satu aja gitu buat anak cewek aku. Tapi ternyata teman-teman ini spraynya kekecilan, cocoknya buat kasur kapuk ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa deh, ini juga murah kok, aku belinya cuman sekitar 60 ribuan waktu itu ya teman-teman. Nah ini dia, karena spray kesayangannya dipasang makanya Adel datang. Jangan salfok sama baju Adel yang kebesarannya teman-teman, itu tuh dia yang pilihin teman-teman. Sebenarnya itu baju masih nggak muat ya sama dia, masih kebesaran. Itu baju dari kakak sepupunya. Dan itu sebenarnya bajunya aku simpan ya teman-teman, belum aku pakein ke Adel karena masih kebesaran. Tapi nggak tahu kenapa dia bisa dapat tempatnya ya teman-teman, makanya sekarang itu dia pakai gitu. Nah ini aku udah selesai pasang spraynya ya teman-teman. Aku juga sapu-sapuin lantainya lagi karena berdebu gitu ya teman-teman, berpasir. Dan ini lanjut aku mau bongkar-bongkar lemari ya teman-teman. Aku mau atur-atur ulang isi lemari aku. Sekalian aku mau lihat pakaian-pakaian yang udah nggak aku pakai ya teman-teman. Aku mau singkirin aja dari dalam lemari, biar nanti lemarinya bisa lowong ya teman-teman. Dan memang udah waktunya aku decluttering lemari ini ya teman-teman. Aku singkirin pakaian-pakaian yang udah nggak aku pakai gitu, karena lebaran ini kan aku ada beli baju, jadi pakaian yang lama bisa aku singkirin karena lemari aku kan kecil teman-teman. Aku belum punya lemari yang besar, jadi aku mau singkirin aja yang lain biar tetap muat ya teman-teman. Karena setiap tahun kan pasti kita beli baju ya teman-teman. Jadi yang lama-lama itu yang udah nggak aku pakai lagi, mau aku keluarin, mau aku singkirin. Kalau bisa, kalau masih diterima sama orang, aku mau sumbangin gitu. Kalau mereka mau pakai ya mendingan aku kasih ke orang ya teman-teman.
Dipakai atau enggaknya ya terserah, yang penting aku kasih aja gitu ya teman-teman. Nah ini lemari bagian dalam itu masih masih cat yang dulu ya teman-teman, masih asli gitu. Sementara yang warna putihnya itu aku yang catin ya teman-teman. Yang bagian dalam itu enggak aku cat. Sebenarnya bagus sih kalau aku cat putih juga biar pantulannya terang gitu, tapi nanti aja lah ya teman-teman. Sekarang aku lipat-lipatin aja dulu yang masih aku pakai, aku masukin kembali karena tadi kan udah aku lap-lapin debunya. Nah ini aku mau sekalian cari kira-kira baju aku yang masih bisa yang bisa aku pakai nanti buat ganti-ganti lebaran gitu. Aku mau pisah-pisahin juga buat nanti aku pakai ganti-ganti pas lebaran ya teman-teman. Karena kemarin aku udah ada 2 gamis baru, jadi mungkin aku cuman mau pakai celana aja, terus pakai tunik gitu buat ganti-ganti ya teman-teman, yang simple-simple. Karena yang baju syar'inya aku pakai di hari pertama dan hari kedua ya teman-teman. Nah ini itu aku sambil misah-misahin ya pakaian-pakaian yang aku nggak pakai lagi, legging-legging yang udah aku nggak pakai lagi, aku mau kasih ke orang aja. Nah untuk bajunya Pak Su itu biar dia aja nanti yang pilih ya teman-teman, kira-kira pakaian yang mana yang udah dia nggak pakai gitu. Pas bongkar-bongkarin lemari ini aku tuh baru nyadar ya ternyata baju aku itu lumayan banyak ya teman-teman. Selama ini itu aku sering kesusahan kalau mau pergi-pergi itu biasanya bingung mau pakai baju yang mana ya teman-teman. Padahal di lemari itu banyak banget baju aku, tapi kalau pas mau pergi-pergi itu suka bingung kok baju aku terasa sedikit banget. Padahal ini itu lumayan ya teman-teman, lumayan banyak baju kemeja dan tunik-tunik aku. Tapi kok ya giliran mau pergi-pergi selalu bingung mau pakai baju apa. Padahal di lemari itu bajuku banyak ya, cuman kadang aku bingung aja mau pakai yang mana. Akhirnya serasa nggak punya baju gitu. Dan kadang aku tuh pakai baju yang itu aja ya teman-teman, sementara yang lain itu tinggal jadi koleksi di lemari. Ada yang samaan gak sih teman-teman sama aku? Suka bingung pas mau pergi-pergi itu, bingung mau pakai baju yang mana, padahal di lemari itu lumayan ya baju-baju untuk pergi-pergi. Nah ini aku bongkar juga yang di dalam dos ya teman-teman, ini itu udah lumayan lama karena ini kebanyakan baju-baju aku yang pas aku hamil ya teman-teman, hamil anak pertama. Di sini tuh aku simpan bajunya, terus aku lupain gitu teman-teman. Itu ceritanya aku taruh di dos karena kan waktu itu sempat pindahan ya teman-teman dari rumah aku yang lama ke rumah aku yang ini. Aku simpan di dus itu baju-baju yang khusus pas aku hamil dulu teman-teman. Dan sekarang aku seakan-akan lupa kalau ternyata baju-baju aku masih ada di dalam dus. Nah di sini aku juga pilah-pilah ya teman-teman baju-baju aku yang masih pengen aku pakai dan yang udah nggak aku pakai ya teman-teman. Nah ini aku ada ini namanya kardigan atau apa ya? Pokoknya ini dari bahan rajut ya teman-teman. Itu tuh dulu aku beli pas lagi booming ya filmnya Song Hye Kyo kalau nggak salah. Dia tuh suka pakai pakaian yang bahan rajut gitu. Dan maklum aja karena aku itu suka terobsesi gitu sama artis idola aku. Jadi aku pengen niru dia seolah-olah aku ini Song Hye Kyo. Kalau dipikir-pikir lucu ya teman-teman. Tiap kali abis nonton drakor aku tuh kok ngerasa kayak aku ini hidup di Korea. Apa-apa itu jadi terbayang-bayang nuansa Korea ya teman-teman.
Maklumlah jadi demam drakor-drakor gitu. Nah ini pakaian aku yang masih aku pakai, aku susun lagi ya ke dalam lemari seperti ini. Nah ini pakaian yang di bawah itu sudah agak lowong karena sebenarnya pakaian aku separuh itu ada di tengah juga, tapi sekarang udah full di atas semua dan sebagian juga di yang paling bawah ya teman-teman. Nah ini aku lanjut mau bongkar di bagian sini tempat baju-baju pesta aku ya teman-teman. Ini cuman sedikit sih baju pesta aku karena yang dulu-dulu itu udah aku sumbangin ya teman-teman. Sudah aku sumbangin ke keponakan-keponakan aku. Nah ini ada gamis-gamis juga ya teman-teman, syari-syari. Ini juga ada syari kenang-kenangan dari ibu mertua aku almarhumah ya teman-teman. Waktu itu pas beliau berpulang, kakak ipar itu ada bongkar-bongkar lemarinya dan dia ngasih aku gamisnya ibu mertua aku sebagai kenang-kenangan gitu. Pokoknya setiap menantunya itu diberi pakaiannya teman-teman, dan aku kebagian juga. Nah ini untuk pakaian pesta aku itu aku masukin di sipluk seperti ini ya teman-teman, biar aman dari debu dan kotoran gitu teman-teman. Nah ini aku ada nemu pakaian aku yang waktu lebaran kapan ya, ini aku cuman pakai sekali aja, tapi karena apa ya, aku jarang pakai jadi aku mau mau sumbangin aja ke orang ya teman-teman, biar lebih bermanfaat ke orang-orang. Karena daripada cuman menu-menuhin lemari aku ya teman-teman, nggak aku pakai juga, mending aku kasih ke orang ya, mungkin lebih bermanfaat di orang gitu. Nah ini untuk pakaian yang masih aku pakai, aku simpan lagi ke dalam kantung seperti ini ya teman-teman, kantung sipluk yang ada kancingnya gitu. Nah ini aku lipat-lipatin baju syari ibu mertua aku ya teman-teman, ini masih kebesaran di aku ya teman-teman, belum aku permak. Rencana aku mau potong aja bagian bawahnya ya teman-teman, biar muat di tinggi badan aku gitu. Nah seperti ini ya teman-teman, lemari aku itu kecil ya, yang lemari putih itu isinya cuman baju aku dan paksu. Lemari yang merah sana yang susun 5 itu khusus bajunya Reza Arka dan tas-tas aku ya teman-teman. Oh iya ada juga baju pesta aku ya teman-teman untuk satu bagian itu. Sementara kalau untuk pakaiannya Adel aku taruh di lemari laci-laci itu ya yang warna hijau. Nah ini teman-teman pakaian-pakaian yang aku mau sumbangin aja ya teman-teman, karena nggak aku pakai, udah nggak aku pakai gitu ya teman-teman. Rencana aku mau kasih ini ke anak-anak cewek yang sering nongkrong di depan rumah aku ya teman-teman. Barangkali mereka suka ya dengan baju-baju ini, bisa mereka manfaatin. Atau kalau mereka nggak pakai gitu kan, mereka bisa sumbangin ke orang lain juga. Nah ini aku lipat-lipatin kembali pakaian-pakaiannya ya teman-teman, biar lebih rapi pas aku kasih ke orang. Pokoknya ini baju-baju yang udah nggak aku pakai ya teman-teman, tapi masih layak digunakan gitu. Sementara baju-baju yang sudah sobek itu aku jadiin lap aja di rumah ya teman-teman. Nah ini terakhir aku masukin baju-bajunya ke dalam kantung kain ini ya teman-teman, biar nanti lebih mudah pas anak-anak itu lewat depan rumah, aku bisa panggil mereka dan langsung aku kasih bajunya. Ini ada juga beberapa hijab yang aku nggak pakai ya, aku mau kasih juga. Oke deh, akhirnya kita udah di penghujung video ya teman-teman. Aku mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini ya, mohon dimaafin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.